Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Eksekusi terpidana perkebunan di Kejaksaan Negeri Buol diwarnai kericuhan. Dua pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Buol. Nelayan batu suya yang terjatuh dari kapal akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian terhadap nelayan yang jatuh dari kapal di perairan Batu Suya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, akhirnya membuahkan hasil Kamis siang. Korban bernama Aldo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Aldo ditemukan terapung sekitar 10 km dari lokasi korban terjatuh. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Batu Suya untuk menjalani visum. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Aldo yang hilang sejak 4 November 2025. Hari ini hari ketiga, menurut informasi dari lapangan, korban berhasil ditemukan kurang lebih 5 nautical mile dari lokasi kejadian atau kurang lebih 10 km dari lokasi. Korban atas nama Aldo, laki-laki 33 tahun. Kami menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan untuk lebih memperhatikan keselamatan dengan menggunakan alat pelampung dan alat keselamatan lainnya. Dengan ditemukannya jasad korban, maka operasi pencarian nelayan yang terjatuh dari kapal dihentikan. Tim SAR gabungan juga mengimbau warga agar berhati-hati saat melaut, karena kondisi cuaca buruk akhir-akhir ini melanda wilayah perairan Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Donggala. Sebelumnya, Aldo dilaporkan terjatuh dari kapal akibat cuaca buruk ketika sedang memancing di perairan Batu Suya. Rekan-rekan korban bersama nelayan setempat sempat melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Pemerintah Kota Palu terus berupaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya melalui program Life Skill dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang memberdayakan 50 warga miskin. Kegiatan ini bekerja sama dengan Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemberdayaan masyarakat tersebut melalui pelatihan vokasi dari 5 jenis keterampilan meliputi videografi, barista, tata boga, tata busana, dan servis ponsel. Pelatihan tersebut berlangsung selama hampir 1 bulan dan berakhir di Aula BPMP Palu, Rabu 5 November 2025 siang. Ketua Panitia Pelaksana Amrin Lamatolo menyampaikan pelatihan ini melibatkan 50 peserta dari 5 kejuruan yakni barista, videografi, tata boga, tata busana, dan servis ponsel. Mereka yang direkrut oleh 5 lembaga kursus dan pelatihan yakni LKP Javas Loka, LKP Jurnal Sulawesi, LKP Anissa Gordon, LKP Busana Lumintu, dan LKP Palamtri. Kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan ya, kepada mereka fokus kepada yang masyarakat miskin, sehingga pada akhirnya kita bisa menekan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Karena kenapa? Karena anak di sini dibekali mereka supaya keluar sebagai aktor kegiatan pelatihan ini bisa mereka bekerja ataupun berwirausaha mandiri. Selama pelatihan, peserta dibekali ilmu dan keterampilan. Mereka juga mendapatkan materi kewirausahaan. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu,
Taufik Lamuhido, menyebutkan program Life Skill bertujuan untuk membantu mengurangi angka pengangguran di Kota Palu. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan bisa memiliki keterampilan atau skill yang menjadi bekal dalam merintis usaha atau mencari kerja. Berkelanjutan artinya anak-anak yang kita bina itu bisa ada pendampingan, ya, sehingga betul-betul kegiatan ini berjalan dengan baik dan ada hasilnya, ada outputnya. Itu yang sangat kami harapkan, anak-anak dilatih punya kemampuan dan life skill itu bisa berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat pada. Salah seorang peserta kejuruan barista, Cika, mengaku senang bisa mengikuti program pelatihan tersebut. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peserta juga tidak dipungut biaya alias gratis. Mengikuti pelatihan ini kita banyak sekali yang kita dapatkan, di sini kita bisa mengembangkan sosial kita lebih mendalami dunia kopi, sebagaimana kita ketahui maraknya kopi shop yang buka di Palu. Jadi ini juga menambah life skill kita di bagian hospitality, manajemen waktu, dan juga bagaimana bekerja sama dengan baik. Seluruh peserta diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan berharga tersebut. Apalagi yang mengikuti pelatihan jumlahnya terbatas, yakni 10 orang setiap kejuruan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ratusan massa Aliansi Apna Peduli Guru Tua unjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tengah. Mereka mendesak Polda Sulawesi Tengah segera menyelesaikan kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik pendiri Al-Khairat Habib Sis Al-Jufri atau Guru Tua yang diduga dilakukan oleh Fuad Kleret. Dan kami juga mengusulkan, Pak, kalau boleh setiap demo itu harus dipersilakan masuk. Hujan deras disertai butiran es di Desa Taripa, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso menghebohkan warga Sabtu malam. Fenomena langka ini juga terjadi di Desa Watutau, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Wilayah perairan Toli-Toli dan Buol disebut sebagai salah satu zona megatrust dan berpotensi terjadinya gempa berkekuatan besar atau dikenal dengan megatrust. Gempa ini bisa memicu terjadinya tsunami. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Syamsuddin, nelayan dilaporkan hilang saat memancing di perairan Desa Umpanga, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Korban berusia 56 tahun ini dan diketahui penyandang disabilitas hilang sejak beberapa hari lalu. Seorang petani di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ditangkap polisi karena terlibat peredaran sabu-sabu. Dari tangan pria berinisial R ini disita 1 paket sabu-sabu siap edar. Redaksi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.